Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan mengkaji Al-Quran dan hadis adalah jebakan Batman. Istilah Al-Quran dan hadis telah berhasil membentuk mindset bagi umat Islam. Yang pertama adalah dengan istilah Al-Quran dan hadis berarti Allah terpisah dari Rasulullah. Dan sebaliknya, Rasulullah terpisah daripada Allah. Padahal, yang disampaikan oleh Rasulullah adalah ajaran Allah. Dan ajaran Allah disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, dengan istilah Al-Quran dan hadis telah berhasil membentuk mindset bahwa Allah menurunkan ajarannya sendiri, mempunyai ajaran sendiri, yakni Al-Quran, dan Rasul juga mempunyai ajaran sendiri, yakni hadis. Padahal ajaran Allah itu adalah ajaran Rasul, dan ajaran Rasul adalah ajaran Allah. Di dalam hadis yang sangat populer, pengakuan Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhul Quran. Adapun akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Maka di dalam surat yang ke-69, surat Al-Haqqah, mulai dari ayat 39 sampai ayat 47, menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mempunyai ajaran kecuali ajaran Allah, Al-Quran. Mereka sebenarnya tahu kalau Al-Quran itu adalah teori dari Allah yang prakteknya diturunkan melalui sunnah Rasul. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah keberhasilan orang kafir memecah antara Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 150. Yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Pekerjaan orang kafir itu adalah memecah belah antara ajaran Allah dengan ajaran utusan-utusannya dengan jalan membuat hadis-hadis palsu yang mereka katakan dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memunculkan golongan ketiga. Siapa golongan ketiga? Yaitu golongan mukmin tidak, golongan kafir tidak, tapi adalah golongan adu-adukan dengan memahami hadis tanpa dirujuk kepada Al-Quran. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Lalu mindset yang ketiga muncul dari istilah Al-Quran dan hadis, bahwa memahami Al-Quran mesti mengikuti hadis. Ini di mana ketentuannya yang seperti ini? Maka hancur-hancuranlah akidah dan ibadah umat Islam. Namun kenyataannya, mereka mengatakan demikian, kenyataannya memahami Al-Quran dan hadis mesti mengikuti pola ulama-ulama terdahulu. Di mana yang mereka katakan bahwa mengikuti Al-Quran harus dengan mengikuti hadis. Ternyata yang ada pada kenyataan, yang menjadi pusat atau sumber kebenaran adalah pendapat dari ulama-ulama terdahulu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Agenda besar di balik istilah Al-Quran dan hadis adalah dengan berbedanya pendapat tidak menjadikan Al-Quran sebagai imam bagi hadis, imam bagi pendapat ulama, dan imam bagi kebenaran-kebenaran yang lainnya, maka kesatuan umat Islam dengan gampang dihancurkan dengan mengadu domba ulama serta pengikut-pengikutnya. Agenda yang kedua adalah umat tidak selektif. Umat tidak selektif, umat tidak punya timbangan untuk mengukur benar dan salah. Yang ketiga, umat berhasil dibodohi, umat berhasil dibikin tidur, umat berhasil untuk tidak bisa melihat, sehingga mereka hanya fanatik dan taklid saja. Yang keempat
agenda di balik istilah Al-Quran dan hadis adalah umat tidak punya pegangan. Umat berada di dalam kebingungan.